diakses dalam bentuk digital. Karena sekarang sudah zamannya digitalisasi. Oleh sebab itu, di situ muncul informasi geospasial. Nah, sedangkan dalam pembuatan peta itu sumbernya bermacam-macam. Ya, sumber datanya itu bermacam-macam sehingga nanti menjadi informasi. Jadi kan informasi itu kan berawal dari data yang diolah, ya, dan kemudian menjadi informasi. Dan Anda sebagai seorang teknik sipil nantinya harus bisa membaca peta yang bentuk data digital itu atau informasi tersebut. Apa yang perlu digunakan di dalam bidang keteknik sipilan. Karena di setiap pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian utama dari bidang keteknik sipilan itu pada awalnya ditunjang adanya peta atau yang sekarang disebut dengan informasi geospasial. Dan Anda juga bekerja lebih banyak data itu dalam bentuk digital. Ya. Mungkin masih dalam taraf apa istilahnya itu program-program yang semuanya bisa diolah di AutoCAD. Gitu. Tapi sekarang ada yang disebut dengan Geographic Information System atau GIS. Nanti juga Anda akan mendapatkan pengetahuan itu ya, mengenai GIS yang sebenarnya yang banyak belajar masalah GIS itu yang dari jurusan teknik geomatika. Peta dalam bentuk AutoCAD itu juga tadinya hanya 2 dimensi, sekarang sudah bisa 3 dimensi, demikian juga dengan GIS, itu bisa sampai 3 dimensi, karena di dalam objek yang ada di permukaan tanah itu, semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z. Z-nya itulah yang menyebabkan objek itu menjadi 3 dimensi. Nah, dan nanti kita pelajari sumber-sumber apa saja yang bisa digunakan untuk membuat informasi geospasial itu. Karena kita mau memetakan yang di permukaan darat. Tetapi cara pengambilannya bisa di permukaan darat itu sendiri, langsung dengan objeknya, atau bisa juga tidak langsung dengan objeknya. Yaitu menggunakan image satellite atau citra satelit yang mungkin sudah Anda kenal dengan menggunakan Google Image Satellite itu. Ya. Itu yang diambil dari ketinggian minimal 600 km satelitnya. Tetapi bisa juga Anda ambil dengan ketinggian 500, 100 atau 200 meter. Sekarang dengan menggunakan apa yang disebut dengan UAV, ya. Unmanned vehicle gitu. Jadi kalau istilahnya mungkin Anda bilang Anda sudah kenal apa yang disebut dengan pesawat drone itu. Karena dilengkapi kamera yang sudah fix di dalam pesawat itu. Dan juga memiliki peralatan supaya kamera itu tidak bergetar dengan
pengaruh dari mesin getaran dari apa istilahnya itu, dia bukan jadi dia menggunakan rotor atau dalam bentuk helikopter gitu, sehingga getarannya itu besar. Digunakan alat peredam sehingga terlihat di foto itu tidak bergetar. Baik itu Anda ambil dengan foto maupun dengan kamera. Nah, itu dari udara dengan ketinggian 100-200 meter. Nanti ada dengan ketinggian 700 sampai 1000 meter. Dengan pesawat tapi bukan tanpa awak, tapi dengan awak. Tapi isinya hanya 5 orang. Nah, itu dengan pemetaan foto udara. Lebih tinggi dari itu, muncullah citra satelit nantinya. Itu kalau kita ambil dari udara. Kalau Anda merencanakan sesuatu yang ada di bawah air, maka Anda gunakan peralatan khusus untuk menembus air, sehingga Anda bisa tahu apa sebetulnya bentuk dari permukaan tanah yang ada di bawah air tersebut. Terutama kalau kita mendesain infrastruktur yang ada di laut. Ya, sekarang sudah selayaknya kita membangun infrastruktur yang di laut. Karena 2/3 wilayah kita itu adalah laut dan juga sebagian sungai. Ya, bagaimana menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, kalau kita gunakan pesawat udara juga bisa, ya, tapi lebih baik lagi menggunakan jalan yang berupa jembatan. Saya masih ingat tahun 92-an gitu, pertama kali adanya jalan di bawah laut yang dibangun untuk menghubungkan antara Inggris dan kepulauannya bersama dengan daratan Eropa. Awalnya hanya untuk transportasi barang. Karena kalau melalui udara itu mahal, terbatas, dan tergantung pada cuaca. Maka mereka membuat terowongan di bawah laut. Waktu itu sekitar berapa kilometer ya, 20-25an gitulah kilometer yang membuat itu. Dan waktu itu memang percobaannya untuk barang. Lama-kelamaan diperbaiki infrastrukturnya, akhirnya bisa digunakan untuk orang, mengangkut orang. Nah, kemudian Cina juga mencoba membuat jembatan, tidak di bawah permukaan laut, tapi di atas, yang menghubungkan pulau-pulau terkecilnya dia. Kita juga harusnya punya pemikiran yang lebih ke depan lagi. Kita sudah bangun tol yang melalui, walaupun itu baru pinggir laut di Bali itu, ya, mungkin juga nanti kalau ada kereta api cepat Surabaya-Jakarta itu juga dibangun di atas garis pantai yang ada di wilayah utara Pulau Jawa, ya, istilahnya Pantura. Kalau seandainya di daratan itu sulit untuk membebaskan lahan, lebih baik di pinggir pantai yang lahannya semua dimiliki oleh pemerintah daerah, bukan dimiliki oleh perorangan.
Itu sudah mulai dipikirkan. Dan bagaimana kita memetakan area yang di bawah laut itu, maka ada khusus teknologinya dengan menggunakan survei hidrografi. Dengan peralatan kapal yang baik, kemudian juga alat yang disebut dengan echo sounder, ada yang single beam, ada yang multi beam, hingga kedalaman ratusan meter. Tapi kalau palung nggak bisa. Palung itu hampir 1000 lebih. Nggak bisa kita, belum bisa. Ya. Amerika juga baru sampai 500-an. Oleh sebab itu, nah, berarti data itu bisa diambil dari udara, dari darat, ya, permukaan tanah, bisa dari air atau laut. Di mana masing-masing dimensinya nanti berbeda. Kalau dari udara bagaimana kita bisa membuat satu alat yang bisa merekam semua objek yang ada di permukaan tanah melalui perambatan gelombang. Kalau kita belajar fisika perambatan gelombang itu, masing-masing objek itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Kalau kita bedakan objek itu hanya air, ya, tanah, kemudian vegetasi. Dari 3 objek itu nantinya bisa digabung menjadi beberapa objek. Ya. Misalnya kalau kebun dengan hutan sudah beda jenis vegetasinya. Ya. Bentuk vegetasinya juga berbeda. Antara tanah dengan bangunan, juga dua-duanya sama tanah. Bangunan juga atapnya dibuat dari tanah liat. Dengan tanah biasa sudah panjang gelombangnya sudah berbeda. Nah, itu adalah dasar-dasar yang nanti digunakan di dalam pengambilan data dengan metode apa yang disebut dengan remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi kalau saya lakukan share screen dulu ya. Ini maka jadi bukanya dulu. Saya buka dulu ya ininya ya. Ini saya buka share screen dulu.